Halo semua, kembali bersama Suntar di Bengkel Mafia. Di video kali ini kita akan kembali membahas tutorial Manim, dan tema kali ini adalah mengenai updater yang pertama ya. Yang kedua adalah mengenai value tracker ya. Nah, ini dua hal yang penting karena ketika kita nanti membuat animasi, di situ misalnya ada mobject yang sedang kita perintahkan bergerak, tapi ternyata mobject yang bergerak ini mempengaruhi ya, misalnya mobject yang lain. Jadi misalkan ini gerak, yang ini harus mengikuti misalnya. Atau ada suatu angka tertentu ya, yang dimana kalau dia berubah, itu harus akan mempengaruhi misalkan animasi yang lain. Jadi itu tools yang kita gunakan adalah updater ya, lalu kemudian adalah satu lagi adalah value tracker. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam VS Code-nya ya. Nah, di dalam VS Code-nya di sini saya sudah save nama file Python-nya tutorial ke-13 ya. Lalu kemudian seperti biasa ada 3 baris yang penting ini ya. Nama video pertama saya tuliskan updater 1. Itu nama video yang nanti yang akan di generate ya. Nah, pertama-tama saya mendefinisikan ada suatu label atau suatu nama yaitu huruf A ya. Terserah ya, ini kan nama bebas ya. Jadi saya pakai huruf A saja ya. Di mana A ini adalah value tracker. Saya perintahkan value tracker. Nah, perhatikan V-nya besar, T-nya besar ya. Lalu saya pertama-tama input nilai 0. Biasanya value tracker ini berpasangan dengan apa? Berpasangan dengan set value ya. Jadi nanti di sini ada A value tracker, maka di bawah nanti ada save play ya. Dianimasikan yaitu apa? A-nya titik atau A.animate ya. Lalu set value-nya 5. Artinya saya mau nilai 0 ini bergerak menuju ke 5. Nah, ketika nilainya itu atau angkanya itu bergerak dari 0 menuju ke 5, ini nanti kan akan mempengaruhi yang lain. Bisa kita gunakan gitu ya untuk mempengaruhi yang lain. Tapi dalam contoh yang pertama ini kita tampilkan saja ketika dia bergerak dari 0 menuju 5, tampilan di layar seperti apa gitu ya angkanya ya. Itu sebabnya saya mau penampilannya itu dari si bilangan yang bergerak itu secara desimal misalnya. Maka saya definisikan di sini ada label bilangan. Namanya bilangan. Saya perintahkan decimal number, D-nya huruf besar, N-nya huruf besar, ya lalu kurung buka dan kurung tutup ya. Di dalamnya ada apa? Ada si A. Jadi A-nya ini saya mau nanti tuliskan di dalam bentuk desimal ya. Makanya A.getValue ya. Kan nanti biasanya kan ya di dalam video sebelumnya kalau Anda lihat itu kan ada misalnya A.get apa ya, get center kalau misalkan dia bentuknya geometri ya, lalu get misalnya right dan sebagainya. Tapi juga kita bisa ambil get value ya, nilainya ya. Lalu kemudian saya ingin decimal number ini warnanya ya, colornya itu orange ya. Lalu yang ketiga saya ingin 3 angka di belakang koma. Misalnya 3,124, 3,556. Nah, itu kan 3 angka di belakang koma ya. Jadi number decimal placesnya 3 ya. Lalu setelah itu kita tampilkan bilangan ini ya, self add di layar ya. Lalu saya perintahkan nilai A-nya. Jadi bukan bilangannya ya, tapi nilai A-nya yang saya perintahkan dia dianimasikan menuju ke nilai 5. Nah, kita lihat ya apa yang terjadi. Harusnya ada sedikit kejanggalan ya. Mungkin tidak terjadi apa-apa di sini. Nah, diam saja ya. Kenapa bisa diam saja? Nah, kalau kita lihat ini kan udah betul ya, orange. Lalu desimalnya itu 3 angka di belakang koma ya. Nah, pertama-tama memang bilangan ini adalah decimal number dari si A yang adalah 0. Value trackernya adalah 0. Nah, tapi ketika saya perintahkan nilai A-nya itu dianimasikan atau berubah menuju ke target yang 5 ini tidak terupdate. Dia masih nilainya 0. Nah, untuk update nilai si bilangan ini, ya kan ini kan self-add bilangan ya. Nah, bilangan ini kan masih yang menampilkan yang value tracker yang 0 itu. Ketika ini dianimasikan kan masih si A-nya gitu ya. Itu sebabnya saya mau bilangannya ini diupdate. Nah, bilangan diupdate berarti saya tambahkan satu kalimat coding ya. Di situ ada bilangan add updater. Lalu kemudian kurung buka. Nah, di dalamnya ini seperti fungsi matematik ada lambda ya. Lambda kemudian di sini bisa saja mobject titik 2, mobject set value, atau misal A, atau misalkan jangan A lah, B ya, soal A sudah di sini, atau misal yang lain saya pakai X saja. X titik 2 menjadi X titik set value. Jadi X.set value, di mana value-nya itu selalu dari A ini value-nya. Jadi A.get value. Ya.
Jadi dengan tadinya itu dia awalnya bilangan ini decimal numbernya saya ingin mengambil nilai A-nya adalah 0 ya. Sekarang dia selalu diupdate ya bahwa bilangan ini akan selalu mengambil nilai si A ini. Nah, ketika A-nya sekarang di bawah ini saya perintahkan dia bergerak dari 0 menuju ke 5, nah ini akan terus diupdate nih bilangan ini. Sehingga tadinya sudah tertampilkan di layar yang adalah ini juga akan ikut terupdate. Jadi yang kita animasikan adalah A, tapi ya yang tertampil di layar bilangan ini juga berubah ya, karena dia mengalami update di situ. Kita coba ya. Ctrl S. Nah, seperti ini ya, sampai 5. Oke. Kita coba, misalkan ini kan self weight ya. Kita coba tambahkan lagi kalau misalkan kita minta A-nya itu set value-nya sampai 10 ya. Kita lihat apa yang terjadi. Kita ulang ya animasinya. Sampai 5, stop bentar. 5 menuju ke 10, seperti itu ya. Nah, ini penting sekali ya, khususnya kalau Anda pernah belajar tentang Desmos ya, atau misalkan GeoGebra misalnya ya. Di situ kan ada misalkan fungsi matematik yang berubah bentuk ketika kita ubah suatu nilai. Misalnya AX kuadrat. A-nya kalau 1 ya berarti ya X kuadrat, fungsi X kuadrat gitu ya. Kalau A-nya 2 berarti 2X kuadrat. Itu kan berubah-ubah tuh bentuk daripada fungsi matematik yang tergambarkan secara grafiknya. Nah, A-nya ini bisa kita ubah dengan menggunakan slider. Jadi A-nya kita geser ya dari 1 menuju 1,1 menuju 1,2. Bahkan bisa dianimasikan sedikit ya kalau di Desmos ya atau di GeoGebra ya. Nah, ini fungsinya seperti slider itu ya. Jadi kita perintahkan dari 0 menuju ke 5 ya, lalu dari 5 menuju ke 10. Nah, dengan demikian ya, nanti ini bisa terkait dengan misalkan fungsi matematik grafik ya, di mana angkanya kita mau ubah-ubah ya, kita bisa menggunakan konsep ini. Oke? Saya kira untuk contoh yang pertama seperti ini. Sekarang kita coba masuk kepada contoh yang kedua ya. Ini saya buka lebih lebar ya. Masih tentang updater, tetapi updater yang kedua ini saya coba mulai ingin menggabungkan dengan teks misalnya ya. Nah, pertama-tama di sini saya namakan video kedua ini updater 2 ya. Lalu kemudian seperti biasa ada define construct ya. Saya kasih nama suatu label atau nama yaitu dengan perintahkan teks ya. Teks latex di mana dia biasa seperti yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya tentang teks itu ya. Di situ saya gunakan kata bengkel mafia, lalu saya ingin ukuran fontnya itu 70. Lalu kemudian harusnya kan di sini titik ya, saya ingin set colors ya by radial gradient ya. Apa itu set colors by radial gradient? Ini Anda boleh coba-coba ya. Jadi ketika saya ketik di sini titik ya, lalu dot misalnya di sini ya, di atas sini misalnya gini ya. Titik lalu set gitu. Nah, ini akan muncul tuh ya. Ini akan muncul seperti ini ya. Ada beberapa yang bisa dicoba. Jadi silakan Anda coba-coba ya. Nah, di sini saya coba yang set colors by radial gradients ya. Lalu saya enter ke bawah, tetapi waktu di enter ke bawah itu ada problem muncul ya. Di sini ada penandanya. Berarti apa? Di sini saya kasih suatu garis miring supaya problemnya ini hilang ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, set colors by radial gradients ini kalau kita lihat di dalamnya, dia minta radius. Dia minta inner color-nya seperti apa, lalu outer color-nya warna apa ya. Artinya apa? Nanti warna daripada teksnya itu dari tengah secara radial ya, itu kan kayak lingkaran gitu ya. Kayak bola yang memancarkan cahaya keluar gitu ya, bentuknya seperti bola gitu ya, keluar gitu ya. Nah, itu dalamnya itu lebih warna merah, makin keluar makin kuning. Nah, saya ingin teks bengkel mafianya ada begitunya. Oke. Lalu yang kedua, saya definisikan persegi panjang rectangle 1 ya. Saya perintahkan rectangle, lalu kemudian ya tingginya tipis saja ya. Saya ingin tingginya, persegi panjangnya tingginya tidak terlalu tinggi, 0,1 saja kayak garis gitu lah ya. Opacity-nya 0,6. Lalu kemudian persegi panjang ini saya ingin dia ada di bawah teks. Jadi move to ya. Nah, text.getBottom ya. Jadi artinya rectangle ini sudah saya perintahkan posisinya nggak lagi di tengah, tapi sudah di bawah teks. Lalu kemudian saya ingin persegi panjang ini scale to fit width-nya ya. Artinya lebarnya, tadi kan baru saya definisikan tingginya. Nah, lebarnya belum. Nah, saya pakai skalanya itu saya ingin cocokkan dengan lebar daripada si teks ya, si teks ini. Makanya di dalamnya ada teks
titik width di situ ya. Jadi lebar daripada teksnya sepanjang apa, nanti persegi panjangnya juga panjangnya akan seperti itu ya. Oke, lalu saya self edit, saya tambahkan munculkan teks sama rectangle 1 ya, lalu saya self weight di sini. Oke. Nah, kita coba ya, setelah saya munculkan ini, saya coba animasikan. Lalu saya teksnya animasikan ke up left ya, saya pindahkan animasi ke kiri gitu ya, rantai 2, stop dulu. Lalu teksnya saya animasi lagi menuju ke misalkan suatu batas ya, suatu garis batas itu ada di down left ya, berarti di kiri bawah, buffernya 1 berarti agak ada jarak sedikit ya. Lalu saya animasikan lagi menuju ke pojok ya, upright di situ ya. Jadi ke garis batas upright di sini, tapi sambil di rotate, sambil diputar 180 derajat. Ya. Baru habis itu dianimasi lagi teksnya ini saya animasi lagi menuju ke sama ya, edge-nya itu ke up left lagi ya, tapi ini buffernya 0 berarti nempel ya, ke ujung nempel situ di sana ya. Lalu kemudian dianimasikan sambil dirotasi lalu menuju ke batas down left di sini. Oke, lalu self weight. Kita coba ya. Ini menjadi seperti apa? Updater 2 ya. Karena ini kan kelasnya updater 2. Nanti kita akan lihat animasinya seperti yang tadi ya. Ada tulisan Bengkel Mafia. Lalu kemudian nanti akan ada garis ya, kotak yang agak tipis ya. Rectangle. Kalau misalkan di situ saya tidak definisikan warnanya, maka harusnya warnanya putih ya. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan. Bengkel Mafia itu di sini agak merah ya, lalu kemudian makin ke kanan berangsur-angsur ya, secara radial keluar itu dia makin kuning. Lalu kemudian saya perintahkan animasi dia kan ke corner ya, ke pojok. Nah, di situ nah. Ke atas kiri, lalu ke bawah di situ, lalu ke sambil diputar ya, ada rotate ya tadi, pindah lagi ke sana, lalu sambil rotate, nah pindah ke sana. Selesai, ya, begitu ya. Nah, sekarang saya ingin si garis ini ya, atau si persegi panjang lah ya yang tipis ini, sambil Bengkel Mafia-nya itu kita perintahkan dia animasikan bergerak ke sana kemari gitu ya. Dia ikut ya, dia ikut selalu ada di bawahnya Bengkel Mafia. Lalu bagaimana? Nah, di sini ada satu kalimat perintah yang saya tambahkan di sini, saya nyalakan ya. Yaitu rectangle ini ya, saya update. Jadi add updater ya. Lalu kemudian di dalamnya itu kurung buka ya. Di sini ada lambda, suatu fungsi ya, di mana dia x lalu menuju x ini ya. Rectangle ini x move to ya, di mana dia selalu text.getBottom. Artinya si rectangle ini dia selalu move to ya, dia akan terus bergerak ke bawah teks ini. Bawah teks apa? Bawah teks Bengkel Mafia. Ya. Nah, jadi ketika kita save play teksnya saja ke sana kemari ya, ini karena sudah diupdate dia akan ngikut ya. Oke, kita coba ya, Ctrl S. Seperti apa? Harusnya sama seperti tadi ya, di mana Bengkel Mafia itu akan bergerak ke sana kemari, tetapi persegi panjangnya akan mengikuti ya, mengikuti dan posisinya selalu di bawah daripada kata ya Bengkel Mafia ya. Nah, kita lihat seperti apa. Oke, udah ya. Nah, seperti itu. Dia akan terus mengikuti ya. Ke bawah ya. Nah, itu di rotate tapi tetap di bawah teksnya itu ya. Tuh, seperti itu. Oke. Bagaimana kalau saya ingin tadi rectangle-nya itu atau persegi panjangnya mengikuti teksnya, tapi di tengah-tengah saya ingin update-nya berhenti. Artinya, biar Bengkel Mafia tetap berjalan ke sana kemari, tetapi persegi panjangnya jangan ngikutin lagi ya. Maka di sini saya bisa di tengah-tengah ini saya perintahkan satu lagi rectangular satu ini ya. Itu saya titik ya dot clear updaters ya. Jadi di clear ya. Maka nanti dua animasi terakhir ketika dia bergerak ke up left lalu bergerak sambil rotasi ke down left ya, itu harusnya dia tidak mengikuti lagi gitu ya. Kita coba lihat ya apa yang terjadi kalau misalkan ketika itu di updatersnya itu masih berjalan sampai sini lalu kita clear ya. Dan fungsi updater ini penting sekali ya tadi ya, khususnya kalau ada kebergantungan antara mobject ya. Nah, ini masih mengikuti ya.
lalu kemudian, nah masih ya. Nah, ini sudah tidak mengikuti ya, karena begitu sampai di sini, itu sudah clear update terus, lalu animasinya berjalan 2 ini, lalu self wait berhenti. Oke, saya kira untuk animasi ya yang kita buat berkaitan dengan value tracker ya, lalu kemudian update terus ya, ini sudah saya berikan 2 contoh sederhana ya. Nanti di video selanjutnya kita akan coba menggunakan always redraw ya. Itu berkait juga dengan fungsi updater sebenarnya ya. Tetapi itu mungkin kalau saya lebih suka menggunakan itu karena dia bentuknya mungkin lebih sederhana gitu ya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.